katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Jadi semuanya diuji tentang pengampunan, tentang mengasihi. Nah, apakah saya bisa mengampuni? Ya harus bisa, karena tuntutan pertama seorang hamba Tuhan dulu, ya kan? Makanya firman Tuhan katakan, semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Kalau saya mengajarkan tentang persembahan, persepuluhan, apa saja ya, apakah saya melakukan? Ya saya harus lebih dahulu melakukannya. Saya lakukan. Nah, bahkan ada yang pernah kayak gini di medsos itu, ngomeli pendeta itu, wah kita dibohongi sama pendeta, perpuluhan itu ndak ada, di perjanjian baru ndak ada katanya. Wah. Terus saya ngobrol sama teman-teman kayak gini, mereka nggak tahu saja, ya kan? Perpuluhan itu baru mengajar kita untuk belajar taat dalam perkara-perkara yang kecil dulu, 1/10. Nah, kalau zaman perjanjian baru, zamannya Yesus, ini soal totalitas. Kenapa enggak disebut perpuluhan? Totalitas. Totalitas seperti apa? Seperti seorang anak muda, guru, bagaimana supaya kami masuk ke dalam kerajaan surga? Apa? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan menyembah Allah lain kecuali Allah, ya kan? Oh, itu sudah saya lakukan. Selanjutnya apa? Jualah semua milikmu dan ikutlah aku. Jualah semua harta milikmu dan ikutlah aku. Itu namanya totalitas. Nah, apakah saya pernah ngalami? Pernah. Jadi waktu itu kami masih jemaat, cuma masih bantu-bantu pelayanan. Tiba-tiba ada orang di jemaat yang kena stroke. Kalau dilihat posisi rumahnya apanya lebih bagusan dia, tetapi Tuhan katakan, berikan isi dompetmu seluruhnya, isi dompetmu. Namanya ibu-ibu kadang mikir, wah kalau isi dompet saya kasih semua, saya makan apa, anak saya makan apa. Tetapi dengan ketidaktaatan, berkat langsung nutup, berapa hari tertutup. Nah, terus akhirnya begitu saya ngobrol-ngobrol, saya tahu, oh ini istri saya dapat pesan Tuhan seperti ini, tidak dilakukan. Akhirnya saya punya janji iman, kalau saya diberkati saya langsung kasihkan ke orang itu. Saya nggak mau menunda-nunda. Bener, ada orang tiba-tiba datang ngasih amplop ke saya, langsung saya kasih ke orang itu, saya kirim ke rumahnya. Ketika dikirim, langsung berkat Tuhan mengalir seperti biasanya, gitu ya. Jadi apa yang dibangun di atas dasar apa kita membangunnya? Yang pertama di atas dasar Kristus Yesus. Terus baru di atasnya akan dibangun apakah dengan kayu, dengan emas, perak, atau dengan jerami. Kalau jerami
gampang sekali kebakar. Karena apa sedikit kebakar, ya kan? Karena omongan nggak enak dikit aja kebakar. Itu jerami. Apakah saudara mau menjadi Kristen jerami? Jerami ini gunanya cuma untuk makanan kuda, makanan kambing. Padahal kitalah dombanya yang harusnya makan jerami, ya kan? Nah, jadi kita jangan sampai menjadi Kristen yang modelnya Kristen jerami yang gampang kebakar. Ya kan, gampang kalau menyala dalam roh Tuhan, oh puji Tuhan, tapi menyalanya dalam kemarahan, emosi, iri hati, nah itu jerami yang enggak bagus, ya kan? Nah ini. Tetapi apabila dibuat dari emas, semakin kebakar akan semakin dimurnikan. Amin. Semakin murni. Nah ini terus dikatakan juga di dalam firman Tuhan. Nah ini. Jadi kalau kita adalah bait Allah, kita ini bait Allah, ya. Nah terus tinggalkan dasarnya sudah ada. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Kalau dasarnya Yesus adalah hukumnya hukum apa? Kasih. Gitu ya. Semuanya berdasarkan kasih. Ada 10 hukum tetapi disempurnakan dalam 2 hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Mengasihi diri sendiri. Jadi kalau mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri ini seperti ini. Kalau saya dicubit ini sakit, saya nggak akan nyubit orang lain. Kalau dipukul saya rasanya sakit, saya nggak akan mukul orang lain. Kalau saya dikata-katain orang yang terlalu tajam perkataannya ini sakit, ya jangan berkata-kata tajam kepada orang lain. Amin. Itu yang namanya mengasihi diri sendiri. Nah, ini ya, jadi kembalikan ke kita lagi. Coba kalau kita sering dikritik gitu, kritik itu ternyata menyakitkan, ya jangan suka ngeritik. Amin. Nah ini, jadi itu yang namanya mengasihi diri sendiri. Nah terus kita lanjutkan. Sekarang di dalam hati kita, ini kalau bait Allah ini kan terdiri dari pelataran, terus ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kita lihat sekarang di Keluaran 25, harusnya kita ini seperti apa gitu ya. Keluaran 25 ayat yang ke-10 sampai 16. Keluaran 25 ayat 10 sampai 16. Biar cepat saya bacakan mengenai tabut perjanjian. Sekarang soal tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya, rusuk yang kedua gitu ya. Nah, engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal di dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Amin. Nah ibarat gini, jadi ruang maha
jadi ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ini berbicara tentang hati. Nah, hati ini tempat yang paling dalam, yang paling pribadi, yang orang lain tidak tahu, ya. Nah, ini di dalamnya harus ada tabut ini. Dan kita ini gambarannya seperti kayu. Kayu apa? Penaga. Kayu penaga itu seperti apa? Kan di sana banyak kayu-kayu bagus-bagus kan. Tetapi kayu penaga ini dipilih. Kayu penaga ini kayunya merah. Merah terus cukup keras. Ya. Nah, terus saya lihat, saya browsing juga gambarnya kayu penaga ini seperti apa. Memang kayu penaga ini lebih lurus-lurus, itu lebih kuat, lebih lurus. Nah, saya tidak tahu maksud Tuhan kenapa memilih kayu penaga. Artinya kalau kita dipilih menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, artinya kita adalah seperti kayu-kayu penaga yang sudah terpilih. Banyak kayu yang lebih bagus, banyak kayu yang keras, tetapi kayu penaga ini yang dipilih. Nah, terus dikatakan bahwa kamu harus membuat tabut. Nah, gambaran tabut ini seperti kotak ini, kotak, terus harus disalut dengan emas. Disalut ini ditutup dengan emas, ditutup dengan emas. Nah, artinya apa? Jadi kayu ini ditutup dengan emas, artinya kehidupan kita ini harus tertutup rapi oleh emas itu. Nah, seperti yang saya katakan malam Jumat ini sebenarnya ya untuk hari ini, tetapi bocor gitu. Bocor. Kenapa harus bocor? Ternyata ada yang sedang ngalami gitu. Nah, jadi kalau disalut dengan emas, cara membentuk salutan emas ini kan harus tipis banget gitu. Tipis seperti kertas membentuknya. Nah, membentuk emas ini harus ditempa demikian gitu. Ditempa, digembleng sampai menjadi tipis, lebih tipis dari kertas ini, gitu ya, lebih tipis dari kertas. Nah, jadi harusnya tutup. Nah, coba kalau penutupnya ini seperti itu, kertas tisu, gitu. Ini aqua di sini tiba-tiba tumpah, ini langsung robek semua, langsung hancur. Nah, hati kita kalau cuma disalut dengan kertas atau dibiarkan kayu ini, kayu kena panas, kena hujan, lama-lama lapuk, ya. Terus kalau ditutupnya cuma dengan kertas yang warnanya kayak emas, kan ada itu warna kertas tapi seperti emas, ditutup, mau kuat berapa bulan, ya, akan gampang robek. Nah, demikian juga hati kita. Kalau cuma disalut dengan kertas yang tipis, walaupun kelihatan bagus, tetapi gampang rusak. Ada benturan dikit, lecet. Ada benturan lagi, robek. Kena air, hancur. Ya. Nah, demikian dengan hati kita. Harus disalut dengan emas itu. Dengan emas. Artinya apa? Ya, ini memang tipis tetapi tidak gampang rusak, tidak gampang robek lagi. Kena air, nggak ada masalah. Kena api, tidak masalah, karena api justru semakin tambah mengkilat, semakin murni. Amin. Nah, terus dengan emas artinya ada kemuliaan di dalam hati kita. Kemuliaan itu seperti apa? Kemuliaan itu jadi gini, orang yang punya hati yang mulia itu pemikirannya selalu kepada hal-hal yang mulia juga. Yang mulia ini seperti apa? Kalau dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Kita dipukul nggak membalas dengan pukulan. Ya. Kita disakiti, kita tidak membalas dengan menyakiti. Ya kan? Tetapi orang yang punya hati yang mulia, ini seperti yang Yesus contohkan, ketika dicambuk, ketika dipukul, ketika disalib, apa yang dikatakan? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi artinya apa? Kehidupan kita itu memang harus ditempa, bahkan harus mengalami ujian dengan api.
dibakar dengan api, sehingga apa? Nyata, semuanya terlihat, semuanya nampak. Kalau yang terbuat dari kayu, ya mungkin agak lama kebakarnya. Yang terbuat dari jerami sangat cepat, sedikit aja langsung buk. Karena apa? Banyak dari antara kita yang ini istilahnya sumbunya pendek sekali. Sumbu pendek ini baru kena api sebentar, ya langsung meledak. Ya kan, kalau petasan sumbunya terlalu pendek, cepat sekali meledaknya. Kalau sumbunya panjang agak lama baru meledak. Nah ini. Nah, jadi akan teruji dengan apa kita membangun. Apakah dengan kayu, apakah dengan jerami, apakah dengan emas, apakah dengan permata, apakah dengan perak. Ya kalau perak sudah bagus, tahan, tetapi kualitasnya masih tetap kalah dengan emas. Ya, artinya harus punya hati yang mulia. Walaupun kena ujian, kena satu masalah, apakah mulut kita masih tetap bisa bersyukur? Ya kan? Dengan ujian yang terjadi, apakah kita masih tetap bisa puji Tuhan? Tuhan itu baik. Biasanya kita ngomong Tuhan itu baik pas kita diberkati, kita sehat. Nggak gampang sekali ngomongnya Tuhan itu baik. Ya kan? Tetapi coba pada saat ujian, pada saat kita kena tipu orang, pada saat kita kena masalah dengan orang, ya, pada saat mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami ketidakadilan, apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Kalau orang yang hatinya mulia, itu akan bisa seperti ini. Amin. Nah ini waktunya, waktu pemuritan. Waktu pemuritan ini artinya seperti saya dulu di pemuritan, ya ada teman saya yang sering protes itu, Bu, pengajaran Ibu keras sekali, sangat menyakitkan hati saya. Nah, jadi ini ya seperti Ibu Sembiring tadi kan, kadang-kadang kan baru kena ini sedikit ini sudah rasanya sakit. Kalau ini bilangnya pembimbing kami ini seperti ini, kamu ini batu. Kalau batu cuma dielus-elus, kapan pecahnya? Batu harus dipukul sampai hancur supaya kekerasan hatimu itu hancur. Nah coba bayangin kalau pakai kekerasan seperti itu, ya kan? Apakah kita nggak akan bangun-bangun lagi? Bener-bener nggak bangun. Namanya bangun, tapi nggak bangun-bangun. Ayo bangun. Ya kan? Nah ini. Jadi kita harus benar-benar punya iman yang teruji. Amin. Punya hati yang disalut dengan emas, yang walaupun dibakar, walaupun dipukul, ditempa, nggak gampang rusak, justru semakin bagus. Amin. Nah jadi tabut perjanjian ini seperti kotak ini terus disalut dengan emas, artinya ditutup dengan emas. Nah terus sampai semuanya tertutup, jangan sampai ada lubang sedikit pun yang tidak tertutup. Amin. Artinya apa? Seluruh hati kita, seluruh kehidupan kita seharusnya sampai tertutup sempurna dengan emas itu. Tertutup sempurna. Artinya apa? Biar kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Gitu ya. Biar kemuliaannya nyata. Itu akan terlihat dari bagaimana kita bersikap, bagaimana perkataan kita. Kalau yang memang isinya kurang bagus, ya semakin dipukul semakin kelihatan nggak bagusnya, ya kan? Jadi tapi kalau memang isinya adalah emas, emas semakin dipukul, semakin ditempa, semakin dibakar, semakin murni, karat-karatnya malah semakin hilang. Jadi emas murni. Nah emas murni ini akan semakin lentur, mudah untuk dibentuk. Jadi untuk menyalut ini, karena banyak lekukan-lekukan, ini harus emasnya sangat lentur. Kalau yang masih campur karat,
Yang emas yang campur karat ini seperti yang Bapak Ibu pakai itu, yang pakai cincin, pakai kalung, itu masih ada karatnya. Jadi ditekuk susah. Kenapa harus diberi karat? 24 karat, 22 karat kan. Semakin hilang karatnya, semakin lentur. Jadi pakai cincin tapi gampang diginikan. Nah ini makanya semakin dimurnikan sampai bagian-bagian yang sulit ini semua bisa tertutup. Amin. Semua tertutup. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, setiap celah-celah, setiap kelemahan kita akan tertutup oleh emas murni ini. Artinya apa? Dalam tindakan, dalam perbuatan yang sesuai dengan Kristus. Nah, terus apa yang di dalam tabut itu dikatakan di di ayat 2 Keluaran 25 tadi, ayat yang ke-16, dalam tabut itu haruslah kau taruh apa? Loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum, artinya hukum Taurat yang sudah Tuhan buatkan, yang Tuhan berikan, ya. Nah ini artinya seperti ini. Kalau sudah semuanya tersalut dengan emas, pengusungnya yang dipakai untuk mengangkat ini pun disalut dengan emas, ditutup dengan emas. Nah jangan sampai semuanya emas tapi isinya barang yang nggak berharga gitu. Tetapi di sini haruslah kau taruh loh hukum, artinya sesuatu yang berharga, yaitu firman Tuhan. Amin. Nah jadi kehidupan kita di dalamnya harus ada firman Tuhan. Di dalam hati kita yang paling dalam adalah firman Tuhan. Kita lihatlah dalam kehidupan kita, apa yang kita banggakan dalam hidup kita, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hidup kita, yang di dalam hati kita. Karena Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Nah, jadi saya di kampung ini ada ibu yang sudah tua sama kakaknya. Jadi bude saya itu ya, bude saya ini kalau Bapak Ibu lihat ini sangat banyak kekurangan. Sudah seperti obung gitu, sudah lebih tua mungkin, sudah lebih tua. Terus mata tinggal satu, yang satu sudah putih semua, sudah rusak. Tetapi yang saya banggakan ini seperti ini. Setiap kali saya pulang bukan cerita tentang anak saya sudah sukses, anak saya, rumah saya sudah bagus, enggak. Tetapi yang dia ceritakan apa? Puji Tuhan ya saya walaupun mata tinggal satu dengan keterbatasan, yang paling saya senang saya masih bisa baca Alkitab. Saya masih sering baca Alkitab dan itu tidak pernah bolong dalam seharinya. Mata tinggal satu. Orang sudah tua umurnya, jadi kalau lihat tuh sampai kayak gini, susah banget. Tetapi itu satu kebanggaan bahwa yang dia perhatikan selalu firman. Itu ya, walaupun banyak kekurangan, kemampuannya cara menyampaikan mungkin kurang, tetapi ada satu kelebihan dibanding orang-orang lain. Itu yang saya sangat bangga ke dia, karena gini, walaupun dia orang sudah tua, umurnya sudah 70 lebih, nah mata tinggal satu-satunya, yang satu sudah rusak, yang satu pun sebenarnya sudah berkurang untuk melihat, kurang jelas, tetapi tiap harinya tidak pernah berhenti namanya baca Alkitab. Yang muda-muda jangan kalah, yang mata masih awas jangan kalah. Nah, saya sendiri sampai salut, kok bisa sih, kok bisa masih tetap semangat untuk membaca. Jadi kalau saya pulang yang dipamerkan bukan hal-hal yang lain, saya masih bisa baca Alkitab. Puji Tuhan, ini hiburan saya, ini kehidupan saya katanya. Nah, jadi apa yang dibanggakan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Gitu ya. Kalau di dalam hati yang paling dalam adalah firman,
maka satu kebanggaan kalau dia masih bisa menerima firman itu. Nah ini ya, jadi hidup kita haruslah seperti ini, seperti tabut yang disalut dengan emas, emas yang murni. Emas yang murni ini juga berbicara tentang hati yang murni. Ya, seperti ini saya bacakan di 1 Timotius 1 ayat 19. Nah, seperti ini. Beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi salutan emas ini gambaran juga hati yang murni ini. Hati yang murni. Nah, kalau orang sudah mulai kehilangan hati nuraninya yang murni, orang bisa kandas imannya gagal. Hati nurani itu seperti apa? Coba nanti perhatikan. Kalau pas ada masalah, ada pertengkaran, biasanya hati nurani ini akan berbicara, dan berbicaranya sangat baik, sangat lembut. Ya, misalnya seperti ini. Jadi hati yang besar, hati yang di luar ini ngomongnya gini, wah malas aku sama orang ini, ya kan, lihat mukanya aja udah malas aku, ya kan. Tetapi hati nurani ini berbicara seperti ini, oh kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kamu harus mengampuni? Itu biasanya di dalam kan sudah ada pertentangan kayak gitu. Nah, mana yang kita dengar? Kalau yang kita dengar ini adalah hati yang masih dongkol ini, maka imannya akan kandas. Kalau hati nuraninya sudah tertutup, maka akan kandas imannya. Nah, biasanya contoh mau datang ke gereja aja, hati nurani ini saling bertentangan dengan hati kita ini. Biasanya ya gini, wah malas ke gerejanya, capek, sakit dan sebagainya. Tetapi hati nurani akan berbicara, engkau harus datang kepada Tuhan. Gitu ya. Nah ini. Jadi kalau hati nurani kita masih tertutup oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang dari dunia, maka pikiran-pikiran yang jahat yang akan keluar, pikiran-pikiran yang melemahkan yang akan keluar. Tetapi kalau kita mengizinkan hati nurani itu berbicara, hati nurani akan semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saat kita mengeraskan hati, Roh Kudus nggak mau lagi. Wah ini kalau dikasih tahu nggak mau lakukan. Ini Roh Kudus akhirnya agak mundur itu, percuma. Nah ini. Nah terus Ibrani 10 ayat 22 dikatakan seperti ini. Ibrani 10 ayat 22. Kalau ini dicatat aja ya, saya baca biar cepat ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, ini saya ulangi lagi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat ini hati yang sudah terpengaruh, sudah ada kepahitan, ada sakit hati, ada iri, dengki. Nah ini sudah tercemar gitu ya. Sudah tercemar oleh semuanya ini. Tetapi dengan hati nurani yang sudah dibersihkan oleh air